artinya anak perempuan. Bintu kalau bahasa Arabnya. Masya Allah. Oh, jadi asalnya Sumatera Utara. dari Sumatera, di bahasa Batak itu. Iya, tapi Batak itu banyak. Kalau saya Mandailing. Masya Allah, Batak Mandailing ya, berkah-berkah. Kemudian Kita udah alamatnya, kenal, Rina kita udah kenal lama, baru sekarang tahu ya. iya, saya kira, oh dari Borul Alogo itu dari, saya kira ini bukan nama dari suami ya, dari Mbak Itu, Pak. Femina, Iya. Mbak Gitanya ya. Ya Nah, apalnya Mbak Femina atau Mbak Gita aja gitu ya. Baiklah, alamatnya di Tokyo, kemudian suami tercinta bernama Mas Iko Pramudiono. Ini justru dari Jawa kelihatannya. iya, ini benar. Masya Allah. Kemudian ada putra dan putri ya, Via Iya. Chang, sudah 20 tahun. Oh, Nah, berarti sudah masuk tahun ini, masuk ini dong, apa yang Beijing. Seijing Nohi ya. Nah, insya Seijing Nohi, Allah. omedetou gozaimasu, selamat ya, berkah. Kemudian Ananda Fati yang berumur 16 tahun, selanjutnya Fauzan berumur 11 tahun. Dan pendidikan S3 di Sosiologi Tokyo Metropolitan University. Barokallah, bangga. Kami turut bangga. Kemudian aktivitas beliau pendiri Himawari Daycare, kemudian pengamat sosial dan pemerhati parenting ya. Demikian ya. Kemudian aktif di berbagai organisasi, mungkin bisa diceritakan sedikit Mbak Gita kepada kami ini. Aduh, saya itu karena tuntutan orang kan kalau S3 harus misalnya jadi dosen kah, jadi apakah gitu ya. Tapi ini malah keren juga nih, Direktur Eksekutif Studi Kebijakan Publik MITI, Masyarakat Ilmuwan dan Teknologi Indonesia. Barokallah. Tapi Masya ya, Allah. ya itulah, ternyata lebih cocok ngurusin anak-anak daripada Masya jadi Allah. Wah, siap-siap belajar banyak kita. enggak lah. Ya, barangkali langsung saja kalau begitu kami persilakan Mbak Gita, mungkin bisa lebih, kan ada istilah tak kenal maka tak sayang, bisa lebih saling menyayangi kita biar bisa saling lebih mengenal. Mungkin Mbak Gita secara langsung kami persilahkan untuk perkenalan lagi. Kemudian atau apa yang perlu disampaikan, ada yang mungkin kurang disampaikan tadi dari saya, sekaligus langsung memberikan materi kita malam ini. Kami persilahkan. Baik, Erina, jazakillah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu semuanya dari kemuslimahan, saya senang gitu ya diajak ke sini sama Teh Rina. Sebenarnya saya kenal Teh Rina udah lama banget ya. Allah ya, Zaman anak kita masih hampir kecil. 20 tahun ya. Iya, zaman anak-anak masih kecil-kecil gitu. Teh Rina kan dulu grupnya ini Belum aktif. ini, ingatnya ini di facial, ingat waktu masih Ya, kita di mana di Fahima ya. Waktu di iya, Fahima iya. kita jumpa. Saya facial itu semua. Alhamdulillah. Muslimah. Ya, ke Jepang itu kan pertama kali memang dalam rangka belajar, dulu kuliah, dan ya semua Allah yang atur ya. Ternyata niatnya kuliah, tahu-tahu dapat jodoh juga gitu. Masya Allah, berkah-berkah. Amin. Jadi kuliah tingkat 1 sih ya, nikah sama Pak Iko, dan Masya Allah suami sangat mendukung sehingga beliau yang pindah ke dekat kampus supaya saya bisa lebih full sambil kuliah sambil didik anak-anak gitu. Barakallah. Hanya anak-anak itu di daycare ya. Saat itu udah ada tuh di hati saya keinginan, ih bagus ya gitu ada daycare seperti ini, Masya Allah ya gitu, banyak yang terbantu. Walaupun sebenarnya daycare di Jepang itu terbatas ya, nggak bisa semua orang masukkan. Ya. Jadi profesor saya kan juga perempuan, jadi beliau sangat paham itu kesulitan kita kalau tidak ada yang mensupport ya dari segi penitipan anak gitu, ini bisa terhambat nih kuliahnya. Jadi beliau
membuatkan surat rekomendasi yang sangat hebat menurut saya gitu, sehingga pihak Siakuso ya waktu itu di Hasil Gishi itu meloloskan saya bisa dapat daycare. Padahal itu daycare susah banget. Ya harusnya hanya misalnya guru kah atau perawat kah gitu. Itu ada ininya apa? Prioritasnya. Ada kriteria khusus gitu. Oh. Iya betul. Seperti itu. Jadi ini kita udah mulai aja, Pak. Ya, kalau gitu iya nih udah banyak sekali. Oh iya, selamat datang ibu-ibu semua, ibu-ibu solehah, alhamdulillah ya. Mari tidak berpanjang lebar lagi, kami persilahkan Mbak Femina Sagita untuk memaparkan bagaimana belajar mendirikan daycare ini. Jadi sebelumnya setelah nanti paparan dari Mbak Gita, selanjutnya nanti kita akan adakan sesi tanya jawab ya Mbak Gita ya. Terima kasih. Kami persilahkan Mbak Gita. Ini screen-nya yang ganti. Oh iya, tenang, ada Ibu Susi. Siap tinggal bilang ya. Ibu namanya Ibu Susi Susanti ya. Ini tim divisi dakwah kita ya. Handal-handal ini ada sudah siap ini. Baik. Ya, diminta nanti di. Ya, saya screen pertama ya boleh diganti. Bu Susi. Boleh ini Bu Susi dipindah screen-nya. Hai. Oh, ini kebalik nih belakang. Sebentar, ada masalah. Baik, ya kita mulai dari sini aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sedikit sudah ada pembukaan ngobrol-ngobrol dengan Teh Rina. Jadi pertama motivasi itu dulu ya yang harus kuat sampai bisa membuat daycare, karena memang kendalanya nanti ada banyak. Kalau motivasi kita mungkin kurang kuat, bisa jadi belum sempat terbentuk kita udah nyerah duluan gitu. Saya pertama kali pulang ke Indonesia itu 2008. Jadi saat itu karena anak-anak masih kecil, walaupun niat sudah ada, tapi belum bisa terwujud. Akhirnya ke Jepang lagi 2012, pulang 2013, itu niatnya udah makin kuat. Sehingga saat itu udah nabung bawa mainan dari Jepang, karena memang yang namanya daycare ataupun sekolah PAUD, ya TK, pasti mainan, itu sarana yang paling penting. Nah, jadi pulang ke Indonesia 2013, itu ternyata tidak langsung juga bisa bikin daycare gitu ya. Daycare itu baru terwujudnya Juli 2016. Bisa dibilang 3 tahun 6 bulan. Ya. Padahal kalau saya baca buku-buku motivasi, buku tentang bagaimana mendirikan usaha, itu ada yang bilang kalau 2,5 tahun tidak juga terlaksana, goodbye gitu. Oh, itu tandanya. Gitu ya? Iya, ada yang bilang gitu. 2,5 tahun tidak juga terwujud, itu udah goodbye. Tandanya Anda tidak akan melanjutkan itu gitu kan. Jadi memang harus kuat motivasinya. Jadi yang pertama ya itu rasa syukur ya, karena sepanjang saya bisa sekolah di sini waktu itu ya, bahwa ada, alhamdulillah Allah karuniai waktu itu 2 anak bayi balita. Saya sambil kuliah itu karena dibantu dengan adanya daycare ini gitu. Jadi saya merasa ya Allah ini nikmat sekali ya gitu. Jangan sampai cuma saya yang merasakan kayak gini. Saya ingin ada juga orang-orang lain yang merasakan manfaat dari sebuah daycare itu sendiri gitu kan. Jadi pertama motivasinya itu. Yang kedua, ingin rasanya kita meninggalkan, kalau bahasa Arabnya asar ya, asar, kalau bahasa Inggrisnya legacy.
warisan atau jejak langkah gitu ya. Karena usia kita kan nggak tahu, mungkin usia kita nggak sampai panjang ya, walau alam gitu kan. Sekarang saya umur 46, alhamdulillah. Tapi kita ingin usia kita itu lebih panjang gitu ya, daripada yang usia biologis. Nah, usia yang lebih panjang itu dalam arti kemanfaatan gitu. Walaupun kita sudah meninggal, tapi karya yang kita tinggalkan di bumi ini masih terus abadi gitu ya, bermanfaat. Nah, itulah usia yang panjang tadi gitu ya, memanjangkan usia melalui apa yang kita tinggalkan. Itu asar tadi ya. Kemudian yang ketiga itu ya tadi ya, bermanfaat buat masyarakat Indonesia. Itu kekuatan motivasi terbesar saya juga, karena saya lihat banyak orang tua yang butuh gitu, apalagi makin ke sini pembantu rumah tangga makin sulit ya. Kalau di Jakarta dulu mungkin agak mudah gitu cari pembantu rumah tangga. Nah, sekarang dengan semakin banyaknya pabrik ya, kebanyakan orang tidak lagi mau jadi PRT gitu. Kalaupun misalnya ada PRT cuma sebentar gitu ya, paling 1-2 bulan minta keluar gitu. Itu udah biasa ya keluhan para orang tua. Aduh, kenapa ya gitu? Ini udah jadi drama gitu buat mereka. Jadi banyak orang tua yang sebenarnya membutuhkan kehadiran daycare ini. Dan plus satu lagi, pendidikan anak usia dini yang saya lihat di Jepang itu ada nilai-nilai positifnya, sehingga bisa juga diterapkan di Indonesia. Makanya kita mengambil nama Himawari supaya nuansa Jepangnya terasa gitu ya, supaya orang tua yang mau menitipkan anak juga sudah tahu kita ini pakai metodenya Jepang gitu, karena akan berbeda dengan kehidupan mereka yang sehari-hari gitu. Misalnya contohnya aja, anak dari umur 1 tahun sudah kita latih makan sendiri gitu, karena memang di daycare Jepang seperti itu. Sedangkan di Indonesia anak SD pun masih disuapin gitu misalnya. Jadi ini begitu orang tua nanti datang ke kita untuk survei, kita udah kasih penjelasan semacam buku panduan bahwa sekolah kita menerapkan seperti ini. Kalau nanti mereka setuju dengan cara pendidikan kita akan minta persetujuan mereka, tanda tangan gitu, bahwa kita akan bekerja sama seperti itu. Sehingga orang tua akan merasakan betul kita itu partner. Sehingga kalau ada hal yang kita nasihati gitu ya terkait dengan anak-anaknya, mereka tidak menolak gitu. Itu dari Jepang saya pelajari seperti itu, karena saya ketika menjadi ibu muda ya di Jepang, saya merasa daycare itu seperti orang tua yang mengajarkan gimana cara mendidik, mengasuh anak gitu kan. Dan saya rasa orang tua di Indonesia yang masih muda pun sudah banyak yang hidupnya berpisah dengan keluarga besar. Kalau misalnya sama keluarga besar mungkin masih ada ya orang tua mereka yang nasihatin, anak tuh sebaiknya begini gitu. Tapi keluarga-keluarga muda ini biasanya tinggal di rumah yang minimalis gitu ya, tidak ada keluarga besar tinggal bersama, sehingga kita juga membantu peran orang tua dalam mendidik anak-anak mereka. Itu motivasinya. Masya Allah. Kita pindah ke slide berikutnya. Baik, slide berikutnya. Bu Susi, mohon maaf. Ya. Alhamdulillah. Nah, kenapa tadi saya merasa kenapa daycare Jepang kita adopsi, kita lihat betul ya, suami istri yang bekerja atau bersekolah itu sangat terbantu dalam hal pendidikan dan pengasuhan anak-anak mereka. Memang sih jamnya tidak boleh panjang. Jadi kita itu diminta kalau di Jepang segera mungkin urusan di luar selesai, segera mungkin jemput anaknya gitu. Nah, begitu pula sebenarnya orang tua murid kami di yang Jakarta, ketika mereka
berlama-lama jemput gitu ya, walaupun mereka bayar overtime, kita tetap akan menegur gitu, mengingatkan bahwa anak ini butuh bertemu orang tuanya, waktunya lebih panjang gitu. Sedangkan kami sudah cukup membantu di jam mereka sedang bekerja atau sekolah. Nah, seperti itu yang saya juga dulu dapatkan gitu ya dari daycare di tempat anak-anak kami dulu. Kalau selesai urusan langsung jemput anak. Dan nanti mau belanja, mau masak, mau apa, anak diikut sertakan gitu. Jadi di situ anak pun merasakan bagaimana orang tua mereka itu berjuang gitu ya. Jadi dirasakan kebersamaan gitu anak dengan orang tua. Kemudian tumbuh kembang. Nah, saya lihat di daycare Jepang ini tumbuh kembang anak itu tidak digesa ya. Jadi kalau di Indonesia itu dari 3 tahun udah mulai diajarin calistung. Kalau di Jepang itu sebenarnya belajar calistung, tapi tidak berupa calistung gitu. Jadi itu yang saya kagum gitu, wah mereka ini misalnya sambil main lompat tali gitu kan, sambil berhitung, sambil bermain apa sih namanya itu yang lompat-lompat yang ada angkanya 1, 2, 3 gitu, itu juga sambil berhitung. Hal-hal kayak begitu yang saya pikir, wah ini coba ya kita terapkan di Indonesia, sehingga anak-anak merasa belajar itu membahagiakan gitu kan. Jadi kenapa Jepang itu termasuk yang tinggi ya, tingkat literasinya, saya pikir salah satunya adalah kesukaan belajar itu dibangun sejak usia dini. Nah, sedangkan belajar yang digesa itu khawatir nanti di usia-usia tertentu mereka bosan, sehingga mereka menolak buat sekolah. Nah, jadi itu yang pertama ya, tidak digesa, tapi juga tidak diabaikan, sehingga anak-anak ini juga dilihat kemampuannya. Kalau anaknya sudah mampu lebih dari yang bisa, akan dikasih tambahan. Saya lihat sendiri ya, ibu gurunya. Jadi anak yang misalnya mengguntingnya itu pelan-pelan, dia masih belum rapi, itu dibiarkan, tidak digesa-gesa gitu. Tapi anak yang pinter, cepat, akan ditambah lagi sama gurunya, ditambah lagi. Jadi semua sesuai kemampuan anak gitu ya. Kemudian anak juga belajar sosialisasinya secara bertahap. Jadi di sini saya lihat memang lulusan sekolah-sekolah khusus ya buat TK atau daycare itulah yang bekerja ke daycare. Jadi mereka sudah punya pendidikan ya tentang anak usia dini. Nah, kalau di tempat saya masih belum gitu ya, masih belum bisa guru-guru yang lulusan PAUD gitu, misalnya IKIP dari PAUD belum. Untuk itu kita harus ngajarin yang lebih lagi, ekstra lagi, karena kita ingin ngasih tahu sosialisasi anak-anak itu bertahap gitu ya. Anak-anak itu ada yang masa-masa mereka egois gitu kan, tapi bagaimana caranya nanti kita switch dari anak yang masih dunianya egois, kemudian menjadi anak yang pandai bersosialisasi. Nah, itu kebertahapannya di Jepang kelihatan sekali bagus. Kemudian kekhasan setiap anak ya dihargai. Jadi ada anak yang memang nggak suka sesuatu gitu, itu tidak dipaksa. Bahkan dari segi makanan, karena kan makanan itu biasanya dimasak di daycare dan semua anak akan dapatkan yang sama gitu. Tapi ternyata untuk anak-anak yang misalnya kalau anak saya kan dulu kita bilangnya tidak bisa makan ini karena secara agama gitu ya, itu dihargai. Tapi juga ada anak-anak yang memang awalnya tidak suka. Misalnya tidak suka yang saya lihat ya, misalnya tidak suka spaghetti gitu. Itu tidak dipaksa harus makan spaghetti. Tapi kemudian gurunya ternyata tetap mencoba supaya anak ini suatu saat mau makan spaghetti. Saya lihat suatu hari lagi saya survei, ini yang pas saya survei untuk bikin daycare, ada guru yang nambahkan spaghetti ke satu piring anak, padahal anak lain nggak ditambahkan gitu kan.
Saya nanya, itu kenapa anak itu ditambah spagetinya? Oh, hari ini anak itu hanya kita kasih setengah spageti. Karena sebelum-sebelumnya dia tidak suka spageti. Jadi kalaupun dia tidak habis, tidak terlalu banyak gitu kan, yang mubazir lah istilahnya ya, motainai. Tapi hari ini kita lihat setengah spagetinya itu dihabiskan dengan cepat, tandanya dia sudah bisa makan spageti. Jadi sisa yang setengahnya lagi yang disimpan sama gurunya ditambahin gitu kan. Jadi saya pikir wah ini bagus gitu, ibu guru kita juga harus bisa melihat setiap anak perkembangannya seperti apa gitu. Kemudian anak diasah untuk mengaktifkan semua sensori. Nah, sensori anak itu kan ada banyak ya, mulai dari penciuman, pendengaran, pengecapan ya, lidah, apalagi penglihatan. Nah, itu semuanya saya lihat kalau di Jepang diaktifkan. Bahkan belajar bermain pasir itu adalah sensori yang bagus gitu ya, sehingga anak-anak terbiasa gitu memegang berbagai jenis yang dia sentuh. Nah, ini di Jepang, makanya kalau kita lihat pasti anak-anak ada lokasi bermain pasir, ada yang bermanjat gitu kan, ada yang lompat tali, itu semuanya dilatih gitu. Karena nanti yang mereka butuhkan saat SD adalah sensori yang semuanya sudah pernah diaktifkan. Itu jauh lebih dibutuhkan anak daripada sekedar keterampilan calistung. Kemudian anak juga percaya diri dan mandiri. Ini saya lihat sekali ya, anak-anak yang di daycare itu ketemu orang yang tidak dikenal pun mereka berani gitu ya untuk menegur. Padahal biasanya kalau anak kecil ketemu orang takut gitu. Kalau ini mereka berani untuk menyampaikan apa yang dipikirkan. Jadi kalau saya ke daycare itu tidak ada yang ketakutan sama saya gitu ya. Anak-anak itu malah datengin gitu untuk sekedar mengucapkan konnichiwa atau ohayo gozaimasu. Nah, ini yang saya lihat. Selanjutnya, kendala dihadapi ya dalam mendirikan daycare ini. Nah, pertama kita paling banget mikirin waktu itu kenapa nggak dapet adalah lokasi. Ya, lokasi kita mau di pinggir jalan raya atau di dalam komplek perumahan ya gitu. Atau kemudian kita mikir target pasar kita apa, mau orang tua yang kelas menengah atas atau menengah bawah ya gitu. Kemudian SPP itu nanti kita mikirnya apakah kemampuan orang tua itu akan bisa gitu ya membayarkan yang biaya operasional kita. Jadi kita harus juga memprediksi. Ini kan di awal belum ada pengalaman. Kita sebenarnya tidak tahu berapa nanti real dari operasional kita, tapi kita sudah harus menentukan SPP. Nah, itu lumayan berat juga. Dan tentu kendala lainnya adalah guru-guru yang memiliki kapabilitas. Hai. Nah, misalnya lokasi. Kalau plusnya pinggir jalan raya, kita nggak usah pasang iklan, ya orang juga setiap hari lewat sudah jadi iklan gitu, dan mudah diakses. Kemudian kalau dia punya space parkiran, dia bisa jadi langsung ada lapangan parkirnya, tidak mengganggu lalu lintas seperti itu. Tapi minusnya, kalau di pinggir jalan biasanya harga sewanya relatif mahal, kemudian keamanan anak-anak juga kurang. Berarti kan kita harus ada lagi misalnya petugas satpamnya gitu ya untuk menjaga keamanan. Nah, kalau di dalam komplek perumahan itu suasananya nyaman, homey ya buat anak-anak. Dan anak-anak juga aman. Dalam arti biasanya di komplek perumahan, kalau di Jakarta itu ada satpam di depan komplek. Jadi tidak sembarangan orang bisa keluar masuk komplek. Dan harga sewa bangunan juga relatif lebih murah. Tapi minusnya kita butuh iklan ya untuk memberitahukan di dalam komplek ini ada daycare loh gitu kan. Dan juga memikirkan protes warga karena lalu lintas di dalam komplek jadi bertambah gitu karena ada daycare. Selanjutnya target pasarnya. Nah, waktu itu kita juga mikir, kita mau kelas yang mana yang kita tuju.
Kalau kelas menengah atas, plusnya itu kita bisa menerapkan SPP yang tinggi gitu kan. Tapi mungkin sedikit orang yang bisa ya. Apalagi keluarga muda. Keluarga muda walaupun suami istri bekerja kemungkinan juga masih menata gitu kan. Penghasilan mereka belum terlalu tinggi. Kemudian tuntutan dari keluarga menengah atas tentu juga lebih tinggi dari segi fasilitas. Mereka mungkin ingin yang kelihatan lebih mewah gitu ya, kelihatan lebih luas. Dan ini berarti kita harus belanja inventaris yang lebih mahal lagi. Nah, kalau kelas menengah bawah, kemungkinan SPP-nya bisa lebih rendah, jumlah murid juga bisa lebih banyak, dan biaya belanja perabot tidak terlalu tinggi. Jadi akhirnya kita menentukan kelas menengah bawah. Baik, selanjutnya. Nah, ini yang paling susah dulu ya, menerka. Kira-kira operasional itu nanti kira-kira keluar berapa ya? Kemudian ortu itu sebenarnya mampunya sampai seberapa ya? Gitu. Kita survei gaji orang tua itu kira-kira berapa ya? Suami istri, keluarga muda, kemudian kira-kira dari total suami istri itu mereka punya budget berapa buat biaya pendidikan anak. Kemudian kalau mereka punya anak beberapa orang, kira-kira mereka sanggup sampai berapa. Nanti kita menentukan diskon atau apa, seperti itu. Nah, kalau biaya operasional itu kita ada modal awal. Ya, modal awal ini besar tentunya ya, karena kita harus membeli perabotan, segala macam ya, kasur, lemari, meja, mainan, dan ada juga fixed cost. Fixed cost ini yang setiap bulan sama, yaitu kalau kita sewa gedung ya, kita sewa rumah, dan juga gaji pokoknya guru. Nah, gaji guru ini bisa nanti naik ketika ada anak-anak yang overtime, tapi dalam kondisi yang paling standar itu gajinya secara pokok tetap sama. Kemudian ada variable cost, ini yang belanja dapur dan lain-lain. Baik, selanjutnya. Nah, saya kasih contoh. Ini setelah kita jalan tahun kelima ya. Waktu tahun-tahun pertama sih nggak kebayang kita bakalan seperti ini. Jadi setelah tahun kelima barulah kurang lebih saya bisa kasih gambaran realnya itu 85% itu habis di fixed cost, itu biaya yang tetap. Nah, berarti semakin tinggi sewa rumah, berarti kan pengeluaran semakin besar, ya kan? Maka dari itu salah satu nih yang saya pelajari ya, kemungkinan alhamdulillah Himawari survive di saat pandemi, padahal mayoritas daycare yang saya tahu itu tutup ya, karena kita sewa rumahnya murah, relatif murah. Sedangkan kalau daycare yang keburu sewa di lingkungan yang misalnya saya pernah survei bangunan apartemen di Jakarta, banyak sekali ya apartemen, apalagi di wilayah Sudirman itu mahal-mahal sekali. Mereka hitungnya itu per meter persegi. Per meter persegi per bulan bayarnya. Kalau saya ini kan ditulisnya per bulan ya 5 juta, tapi sebenarnya kami bayarnya per tahun gitu. Tapi ini per bulan per meter persegi. Wah, saya udah deh, mendingan nggak usah gitu ya. Ini nggak bisa panjang gitu, usia nafas kita pendek kalau kayak begitu, mahal sekali. Jadi buat yang mau bikin daycare ya harus cari sewa, atau kalau punya rumah sendiri juga silahkan, supaya tidak mahal di fixed cost-nya ini. Kemudian kenapa gaji guru tinggi? Karena saya ingin guru kita sejahtera. Jadi kita ingin, amin. Jadi kalau saya kan juga survei ya ke daycare lain gitu. Daycare lain misalnya cuma hanya punya gaji tok gitu. Kalau di kita selain gaji pokok ada juga transport ya, uang transport, kemudian nanti ada lagi apa sih? Oh ya, ini ya.
kalau pas hari raya gitu kan, THR, belum lagi nanti setiap tahun kenaikan gaji. Pokoknya itu kita semua bikin sistemnya supaya ibu guru kita tenang gitu ya, bisa mengajar dengan tenang. Dan kemudian variabel cost ini yang berubah sesuai jumlah siswa. Jadi ini jenis cost-nya ketika pandemi, murid kita tinggal sepertiganya, tinggal 20 anak, padahal ketika kondisi normal, alhamdulillah 60. Jadi Februari kita masih 60 anak, Maret langsung down ya, Maret, April, kita itu berapa bulan itu minus ya, berapa bulan itu minus, kemudian mulai normal lagi Agustus, September, sampai yang Desember ini mulai normal lagi dengan jumlah murid 20, ini menurut saya impas ya antara pemasukan sama pengeluaran. Nah, tapi alhamdulillah jadi tetap bisa jalan walaupun impas. Nah, untuk apa ya? Jadi guru kita kan jumlahnya sama ya, kita tidak memecat guru dan juga gajinya tetap full, hanya saja pendapatan mereka berkurang karena yang overtime berkurang. Jadi guru banyak dapat nilai plus dari overtime. Nah, otomatis karena jumlah murid berkurang, overtime-nya juga berkurang. Maka dari itu saya baru-baru ini agak sibuk gitu ngurus pembukaan cabang. Kenapa kita buka cabang? Karena fixed cost kita, gaji gurunya tetap sama. Gitu kan. Kita tetap menggaji guru dengan jumlah yang sama, walaupun hari kerja mereka sepertiga dari yang biasa. Mereka kerja jadi seminggu 2 hari digilir, padahal tadi seminggu 5 hari. Nah, jadinya kita usahakan gimana supaya ada pemasukan tambahan, yaitu kita buka cabang di tempat yang lain, karena kita pelajari di yang posisi sekarang ini, orang-orang datangnya dari arah selatan. Nah, orang-orang yang dari arah barat dan utara tuh belum gitu. Udah kita pindah ke sana, buka yang baru di sana dengan kondisi yang tidak terlalu jauh jaraknya supaya guru kita masih orang yang sama. Insya Allah itu minta doanya semoga lancar dalam waktu dekat. Amin, ya Rabbal Alamin. Semoga senantiasa jaya. Amin. Senantiasa berkah. Amin. Jadi apa? Seperti menjadi oase bagi sekitar ya. Bagi gurunya, bagi masyarakat sekitar, berkah bagi kita. Baik, ada lagi nggak? Satu halaman lagi ada nggak? Saya lupa. Ini ya, kapabilitas guru ya. Jadi kita memang saat merekrut guru, kita open recruitment aja gitu. Silahkan gitu ya, siapa saja. Sambil saya sih kalau lagi open recruitment saya banyakin doa supaya yang datang ya Allah mudah-mudahan yang tepat gitu ya yang datang gitu kan. Rekrutmennya terbuka, nanti pertama via WA kirim CV, kalau kita baca melalui WA CV-nya cocok, baru kita lanjut panggil wawancara. Nah, satu wawancara itu saya harus pakai hati gitu ya, ini benar-benar nyambung nggak nih gitu ya antara hati saya sama hati dia gitu kan. Kalau kelihatan orangnya jutek gitu, aduh kayaknya bahaya nih gitu kan. Anak-anaknya nanti kasihan nih gitu. Jadi di wawancara juga kita coba, kemudian kalau oke, ya udah kita 3 bulan dulu masa percobaan gitu. Karena kita nggak bisa menilai juga saat itu saja gitu. Kita kasih waktu, nah 3 bulan nanti kelihatan bagaimana kondisi sesungguhnya. Kalau oke, baru kita lanjut. Jadi kita buat sistem kepegawaian yang bertahap sehingga nanti mereka ingin pindah ke step berikutnya. Jadi kita bikin sampai 4 step gitu untuk sampai menjadi pegawai tetap. Kemudian kita buat juga peraturan dan tata tertib guru sehingga kalau ada guru yang tidak sesuai kita bikin SP dan kita ada rujukannya ke sini gitu. Kemudian pelatihan guru juga rutin,
ada guru tahsin juga, karena anak-anak ini kan diajari baca doa, diajari bacaan sholat, jadi guru tahsinnya harus bacaannya pas gitu ya, guru-guru kita, sama Al-Quran juga. Dan kita ada psikolog juga rutin datang sebulan sekali, bukan hanya melihat murid-murid yang harus dikasih treatment tertentu, tapi juga gurunya kita diajarin oleh psikolog langsung. Anak ini treatmentnya gimana. Dan pakar-pakar dari luar buat mengisi. Juga ada dari saya pribadi juga untuk memperkenalkan daycare di Jepang itu seperti apa. Kemudian tadi ada insentif-insentif dengan kita bikin juga KPI gitu ya, Key Performance Indicator. Nanti kalau sesuai gitu ya dengan KPI, dia akan ada tambahan lagi insentifnya. Kemudian ada tim kita yang di bagian office, kita minta jadi semacam tim akreditasi guru, supaya guru kita terus-terusan bagus, dan kalau ada harus mengeluarkan SP itu pertimbangannya jelas gitu ya dari tim kita ini. Jadi saya walaupun dari jarak jauh, insya Allah terus memantau gitu. Itu aja kali ya. Selanjutnya udah habis kayaknya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah membalas ini kegiatan kita ini dengan kebaikan yang banyak. Amin ya Mbak. Amin ya Rabbal Alamin. Barokallah. Saya sampai terkesima, tepuk tangan dulu. Masya Allah. Demikian membanggakan, dan saya terharu begitu ya dengan perjuangan untuk tadi dilandasi rasa syukur, kemudian menjadi rahmat bagi sekitar gitu ya. Semoga kemudian tadi ada untuk menyejahterakan guru, ya Allah, semoga Engkau senantiasa memberikan kejayaan Saya doang teh, bukan levelnya nggak tinggi teh. Levelnya kemudian jadi udah banyak pertanyaan sepertinya ini di saya pribadi juga sebenarnya udah banyak bertanya, tetapi kita buka dulu kesempatan untuk ibu-ibu, kemudian para muslimah salehah ini untuk kita buka termin pertanyaan. Kami persilahkan. Apakah ada yang mengangkat tangan? Gitu ya. Assalamualaikum, Ciku. Waalaikumsalam. Ya, nggak apa-apa, silakan. Mau Bu Guru, mau Ciku, mau Rina Sensei, silakan. Ini sangat menarik sekali ya. Saya sih belum pernah punya pengalaman berbisnis, tapi siapa tahu kan ke depannya juga bisa mengikuti jejak dari Ibu. Nah, pertanyaan saya adalah di awal-awal tahun beberapa tahun awal itu bisnis biasanya mengalami kendala ya untuk survive. Itu apakah dialami, dan kalau dialami bagaimana ya cara kita bisa survive itu untuk melewati masa-masa sulit itu? Terima kasih. Iya ya, terima kasih. Ini langsung satu pertanyaan langsung dijawab aja kali ya. Ya, silakan. Ibu Susi, pertanyaannya bagus sekali. Memang betul, itu betul banget ya. Jadi kita itu 2 tahun pertama defisit, tahun ketiga impas, tahun keempat baru ada keuntungan. Jadi memang daycare ini tujuannya bukan mau cari untung, makanya dia survive-nya itu bisa kita tetap usahakan ya, karena kita memang punya cita-cita tadi. Jadi ini bukan penghasilan utama, harus ada yang utama dulu. Ya tentunya dari suami saya. Jadi modalnya belum saya balikin ini. Modal yang dikasih dulu ya. Jadi itulah kalau misalnya kita mau bisnis, kita mungkin harus punya tabungan yang cukup gitu, Mbak Susi. Paling tidak ya setahun pertama mungkin ya, kalau bisnisnya yang tipe yang makanan mungkin lebih cepat balik modalnya dan lebih cepat untung gitu. Tapi kalau daycare ini kan memang
modalnya kalau saya lihat sih tadi ya lokasi pertama. Misalnya kita belum punya, kalau saya lebih pilih nyewa. Kenapa? Karena kalau beli itu jauh lebih mahal, modal kita berarti harus lebih besar lagi, dan belum tentu ternyata lokasi yang kita pilih itu adalah lokasi yang banyak peminatnya, kita nggak tahu, kan masih coba-coba gitu. Makanya sampai sekarang kita belum punya lokasi sendiri, masih nyewa. Karena masih studi pasar lah, kurang lebih gitu Teh. Jadi tergantung nanti bisnisnya apa, tapi kalau pengalaman kami 2 tahun pertama itu belum impas. Jadi di tahun ketiga, alhamdulillah kita pembukuannya lumayan rapi, jadi kebaca gitu. Itu kurang lebih Teh. Masya Allah, terima kasih banyak. Demikian Ibu Susi. Ya, terima kasih Dari Bu Femin atas penjelasannya. Ibu Susi ini guru Sekolah Republik Indonesia Tokyo juga, Mbak Gita, rekan seprofesi. Kemudian ada pertanyaan sepertinya di kolom chat, sebentar saya bacakan. Dari Ibu Nelly Aziz, Bu Prof ini. Prof. Aziz nih. Seberapa besar presentase pendidikan Jepang yang Mbak Gita adaptasi dan terapkan di Himawari Daycare? Begitu kan. Karena tadi dijelaskan ada pendidikan agama juga seperti tahfiz dan lain-lain. Kemudian ada pertanyaan kedua, animo orang Indonesia terhadap daycare seberapa besar? Terima kasih banyak sebelumnya. Terima kasih juga pertanyaannya Bunda Nelly. Kami persilakan Bunda Gita. Bunda Nelly, kalau persentase mungkin jadi sama-sama 100%. Gimana caranya? Sama-sama 100%. Jadi artinya untuk praktek keseharian gitu ya, saya minta sebisa mungkin mendekati yang sistem di Jepang gitu. Mulai dari pengantaran, penjemputan, buku penghubung, kemudian ya kayak kerjasama kita dengan orang tua gitu ya. Jadi saya usahakan semuanya mirip sama yang di Jepang. Jadi memang ada sekaligus perubahan perilaku orang tua dan juga para guru kita. Tapi itu pun saya pelan-pelan untuk guru ya, karena ini hal yang baru buat mereka gitu. Maka dari itu pelatihan buat guru nggak ada hentinya, terus-terusan kita adakan. Sedangkan untuk yang secara Islamnya itu juga 100 karena misalnya anak baru datang kita langsung sapa dengan assalamualaikum gitu kan. Kemudian sambil menunggu teman yang lain pada hadir itu kita pasang asmaul husna. Kemudian nanti di saat mereka masuk ke toilet, mereka baca doa sebelum masuk toilet, keluar toilet, baca doa sesudah toilet gitu ya. Jadi ketika ada orang tua yang bukan muslim mau menitipkan, kita udah beberapa kali ya, ada yang mau menitipkan bukan muslim, kita jelaskan bahwa nanti di sini anak-anak akan diajarkan doa-doa gitu, bagaimana, setuju tidak gitu. Kami sebenarnya tidak menolak, tapi kita ingin semua anak diajarkan gitu kan. Allah, ya. Jadi ya otomatis sih sebenarnya akhirnya pada mundur, nggak jadi masuk ke Himawari. Nah, tapi di lain pihak justru orang tua banyak yang senang gitu ya, karena ini nilai plus Islamnya, sehingga anak itu misalnya sudah bisa hafal Al-Fatihah, misalnya gitu kan, orang tuanya pada senang gitu, bisa walaupun latihan sholatnya masih gaya anak-anak, juga mereka sudah bisa latihan sholat. Kemudian yang anak laki kita latih azan gitu ya, sesebisanya anak-anak aja sebenarnya. Nah, itu karena kesehariannya diulang ya, jadi pembiasaan buat mereka. Itu sebenarnya. Jadi kayak gitu, insya Allah. Semoga menjawab. Insya Allah. Sedikit ada pertanyaan satu lagi katanya, apakah
adakah daycare yang di Jepang sebagai partner acuan Himawari Daycare atau berdiri sendiri secara independen? Ya, ada ya. Jadi daycare yang dulu tempat anak-anak kami, saya datang ke sana tuh Mei 2016. Jadi kita kan bukanya Juli 2016. Jadi saya belajar dulu di bulan Mei 2016 selama 1 pekan ya, itu di Hachioji letaknya. Selama 1 pekan saya setiap hari gitu ya bolak-balik ke sana sendirian ke Jepang waktu itu cuma buat belajar dan mereka bersedia untuk ya dijadikan acuan. Jadi semua kelas terbuka, saya boleh masuk ke kelas manapun. Dan juga psikolog tadi saya dapat idenya juga dari daycare ini gitu. Jadi di daycare ini alhamdulillah pas saya lagi survei ke sana, pas lagi jadwal psikolognya juga lagi datang. Jadi saya ikut mendengarkan bagaimana psikolognya ini rapat dengan semua guru perwakilan kelas. Jadi semua kelas itu ada perwakilannya. Jadi bisa melaporkan perkembangan tentunya secara umum anak-anak secara umum dan secara khusus anak-anak yang mungkin harus mendapatkan perhatian khusus. Itu mendapatkan nasihat-nasihat yang jitu lah itu dari psikolognya. Jadi memang tidak ada MOU, tapi daycare yang di Hachioji ini berkenan. Gitu. Dan sebenarnya insya Allah tadinya kami mau kirim tuh kemarin 2020 ya, guru kita datang untuk langsung gitu ya, seperti yang saya kemarin, tapi pandemi. Jadinya ya masih tertunda. Mudah-mudahan suatu saat terwujud. Amin ya robbal alamin. Iya ya. Baiklah, masih banyak pertanyaan sebenarnya ini Mbak Gita kelihatannya, tetapi waktu juga yang sudah kita ya kan tak terasa sudah sampai di penghujung acara. Sebenarnya saya juga mau bertanya ini, di dalam masa pandemi ini apa upaya yang dapat dilakukan untuk daycare kita atau Himawari Daycare untuk tetap survive begitu. Kemudian apakah memungkinkan untuk karena ini kan sifatnya tadi seperti yang saya simak begitu ya. Jadi pertamanya tadi bukan untuk mendapatkan keuntungan begitu ya di awal pendirian juga ya. Nah, yang seperti ini apakah akan lebih baik lagi kalau ada support atau dukungan dari dari pihak lain gitu agar Himawari ini atau daycare ini tetap jaya, tetap berdiri demikian ya Mbak Gita. Jadi memang ketika kondisi normal itu Masya Allah ya, keuntungan itu bisa ada saatnya hampir 100 juta per bulan. Jadi Masya Allah, ya, demikian. ketika normal. Jadi paling sedikit 50 sampai 100 juta. Tapi ya itu tadi kan, alhamdulillah karena kita jadi menabung, kita punya tabungan. Jadi di masa lagi sulit seperti ini, ketika masa yang kita defisit, kita tetap bisa jalan. Dan sekarang dalam kondisi impas ya, antara yang masuk dan yang keluar juga kita masih bisa jalan, kita masih punya tabungan, dan kita hanya bisa berdoa aja kondisi kembali normal. Karena Amin ya robbal alamin. normal lagi insya Allah ya baik lagi gitu. Tapi ya tadi salah satu kiatnya buka cabang supaya mendekati orang-orang yang sebelumnya pasarnya belum kita sentuh gitu. Itu salah satu yang kami coba karena work from home ini kan yang bikin orang tua jadi tidak menitipkan gitu, karena mereka tidak pergi ke kantor tapi di rumah dengan anaknya. Nah, sedangkan nanti kalau udah kembali lagi normal mungkin akan lagi. Dan mayoritas daycare yang saya kenal, yang dulu saya survei, itu udah pada tutup sekarang ini karena tidak ada murid gitu kan. Jadi kami bersyukur, alhamdulillah daycare kami masih punya 20-an murid tuh, alhamdulillah. Masya Allah. Ya.
Semoga senantiasa Allah berkahi dan pandemi ini segera dapat diatasi sehingga kita dapat leluasa beraktivitas seperti semula ya. Baiklah, terima kasih banyak Mbak Gita serta ibu-ibu solehah semua yang telah membersamai lebih dari 1 jam lebih 4 menit. Tidak apa-apa ya, karena tadi di awal ada sedikit ini, saya sampai waktu masuknya itu saya, waduh ini ada sinyalnya agak muter. Alhamdulillah, tapi Allah berikan nikmat kita untuk berkumpul bersama, silaturahim bersama. Semoga silaturahim kita lillahi ta'ala ini menjadi pahala surga. Katanya kan kalau kalau kita berjumpa dan berpisah karena Allah, insya Allah akan mendapatkan berkahnya, bahkan mendapatkan satu pintu surga yang bisa kita masuki. Ya, semoga kita nanti bisa saling panggil memanggil juga di jannahnya ya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Mbak Gita, kami bersama-sama berdoa semoga Himawari Daycare ini senantiasa jaya dan menginspirasi kita semua. Mungkin suatu saat bahkan kita bisa bekerja sama kalau mau membuka cabang di Bandung misalnya ya. Kalau saya orang Bandung. Atau rekan-rekan lain misalnya itu tadi di Sumatera mungkin juga ya, atau ada yang di Kalimantan gitu ya. Ya, baiklah. Ibu-ibu yang kami hormati, terima kasih banyak semua partisipasi, kemudian pertanyaan dan kehadiran. Jadi alhamdulillah ada Ibu Ketua kita, ya saya sapa semua ya Mbak Gita, nih ada Ibu Titi, kemudian ada Ibu Susi, tadi kemudian Ibu Liza, Bunda Yeni, Ibu Popi, Ibu Nelly, Ibu Umi, Ibu Mila, ada Ibu Komala, Ibu Lilis, Ibu Ani, Ibu Finurika, Ibu Jelita, Ibu Suza, dan Ibu Mei, kemudian Ibu Rizky, Ibu Marina, dan Ibu Anissa, serta Ibu Erna, dan Ibu Tri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan kepada kita semua. Mari kita akhiri perjumpaan kita ini walaupun masih tetap rindu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Gita ingat saya Mei. Ya, Waktu mau buat sekolah itu saya ikut beli mainannya dengan Mbak Gita. Iya. Alhamdulillah. Bu Mei. Cita-citanya terkabul, alhamdulillah. Barakallah, Bu Mei, bantuannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ikut bahagia. Iya, ikut bahagia. Terima kasih. Terima kasih Bu Mei, juga Mbak Gita, terima kasih banyak. Jangan kapok, mungkin suatu saat kita bisa berbincang kembali ya. Baiklah, ibu-ibu yang saya sayangi, kita sama-sama tutup perjumpaan kita dengan membacakan istighfar bersama. Astagfirullahaladzim, 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 serta doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaihi. Saya Rina Punjaningsih Diakusumaningrum dalam membawakan acara ini banyak hal yang kurang berkenan, barangkali ya mohon maaf lahir batin. Sampai jumpa di lain kesempatan di Muslimah Inspiratif berikutnya. Mohon doa selalu agar Muslimah Inspiratif senantiasa jaya juga dan senantiasa menginspirasi. Tapi jangan kemana-mana dulu, kita foto bersama dulu. Nggak foto. Mari kita foto bersama, boleh dibuka. Ya, boleh senyamannya. Yuk, Ibu. Kita foto bersama ya. Ya, iya Liza sayang, saya terima kasih. Bisa di ini gimana ya? Putri belum ada kameranya. Atau Ibu Vivin, Ibu Ani, Ibu Mei, Ibu Jelita, Ibu Riki, saya foto. Siap Ibu-ibu sekalian, 1, 2, 3.
Lagi-lagi ya? Sekali lagi. Boleh sekali lagi. Satu, dua, tiga. Ip. Terima kasih. Terima kasih, Ya, mohon Mbak maaf lahir batin. Karina, Barakallah. Dalita, makasih. Iya, Bu Titi, terima kasih semuanya. Ibu Titi, Semuanya terima terima kasih. kasih sama-sama. Iya. Terima, Bu Kopi. terima kasih ya, Bu. Ma'assalamah. Jazakallah khair semuanya, Bu Rina, Bu Titi. Sami-sami, Bu Ani.